Di video kali ini saya akan memberikan video terbaru lagi, yaitu cara terbaru untuk menghapus file sampah tersembunyi di HP Realme tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, langsung saja kita ke caranya. Untuk langkah yang pertama, di sini kita cek dulu untuk penyimpanan internal di HP saya ini. Nah, bisa kalian saksikan untuk penyimpanan internal di HP saya ini sudah terpakainya itu 38,3 GB ya. Di sini kita catat dulu. Dan akan nanti kita bandingkan setelah kita menghapus file sampah tersembunyi tersebut. Untuk langkah yang pertama, di sini silahkan kalian klik di bagian galeri ya. Oke. Kemudian pilih di bagian album. Kemudian silahkan kalian scroll. Di sini silahkan kalian perhatikan di bagian baru saja dihapus ya. Karena untuk HP Realme ini, kalau kita menghapus dari galeri, baik itu foto maupun video, itu belum terhapus secara permanen. Jadi kalian harus buka di bagian galeri, klik di bagian album. Nah, kemudian kalian lihat di bagian baru saja dihapus ya. Kita klik dan di sini langsung saja kalian klik titik 3, kemudian klik edit, kemudian klik hapus semua. Dan di sini ada keterangan hapus 8 item secara permanen. Nah, baru kalau kita mengklik di bagian hapus secara permanen di bagian baru-baru saja dihapus ini, maka otomatis foto maupun video yang sudah kita hapus dari galeri itu bakal langsung terhapus secara permanen ya sob. Oke, itu untuk langkah yang pertama. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya silakan kalian klik di bagian pengelola file. Oke, kemudian klik di bagian titik 3 atau titik 2 di pojok kanan atas. Kalian klik seperti ini. Kemudian klik di bagian pengaturan. Nah, di sini ada di bagian fitur tampilkan file tersembunyi. Nah, di sini kalian wajib aktifkan ya. Karena kalau tidak diaktifkan, untuk file-file tersembunyinya atau sampah tersembunyinya itu tidak akan kelihatan atau tidak akan muncul. Di sini saya coba bandingkan dulu. Di sini saya tidak akan aktifkan dulu ya. Oke, di bagian tampilkan file tersembunyi ini. Di sini saya coba keluar dulu dan saya mencoba mengklik di bagian penyimpanan ponsel ya. Ini sebelum saya aktifkan. Nah, bisa teman-teman saksikan ya, ini sebelum saya aktifkan untuk di bagian fitur tampilkan file tersembunyi tersebut. Di sini saya langsung coba akan aktifkan ya. Di sini saya klik di bagian titik 2 ini pojok kanan atas, kemudian klik di bagian pengaturan. Nah, sekarang langsung saja kita aktifkan di bagian tampilkan file tersembunyi ini. Oke, kita klik. Oke, bisa teman-teman saksikan ya. Setelah kita diaktifkan untuk tampilkan file tersembunyi ini, bisa teman-teman saksikan ya. Di sini ada folder-folder sampah-sampah, dan untuk membedakannya bisa kalian saksikan. Kalau di bagian sini adalah folder-foldernya itu sangat jelas banget ya. Nah, sedangkan yang ada di atas ini itu tidak jelas ya. Nah, ini yakin ini adalah folder-folder sampah yang sudah tidak berguna lagi di HP kita. Nah, jadi dengan kita mengaktifkan di bagian pengaturan ini, di bagian tampilkan file tersembunyi ini, maka untuk folder-folder sampah seperti ini langsung kelihatan. Oke. Dan di sini langsung saja kita eksekusi, kita hapus ya, kita hapus, kita tandai dulu untuk folder-folder sampahnya ini. Kita hapus. Oke, kita tinggalkan untuk folder yang jelasnya ini juga. Yang di bagian bawah ini adalah sama, ini adalah sampah-sampah yang tidak berguna lagi. Langsung saja kita klik hapus. Oke, kita klik hapus. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini silakan kalian cari untuk di bagian menu pencarian ini APK. Nah, di sini kalian cari APK. Nah, di sini untuk di bagian APK ini biasanya terutama untuk teman-teman yang suka download aplikasi di luar Play Store, itu biasanya akan langsung tersimpan sampah-sampahnya di bagian APK ini. Dan kebetulan untuk punya saya ini cuma ada satu doang ya di bagian Clean Master ini. Nah, silahkan cek di HP kalian. Apakah setelah melakukan pencarian APK ini, apakah muncul aplikasi-aplikasi atau sampah-sampah berkas-berkas aplikasi di sini? Nah, jika ada, silakan aja kalian hapus ya. Jika serasa kalian tidak digunakan lagi aplikasi tersebut. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalian cari lagi untuk di bagian folder WhatsApp. Nah, kalian cari di sini WhatsApp, folder WhatsApp.
Tapi jika tidak tampil di sini, silakan aja kalian lakukan dengan pencarian di sini WhatsApp ya, folder WhatsApp itu. Nah, di sini langsung saja kalian klik dulu untuk di bagian yang pertama. Di sini kita coba dulu buka di bagian WhatsApp stiker ya. Ini terutama untuk kalian yang mempunyai banyak grup WhatsApp. Di sini sangat berpengaruh banget ya. Di sini kita klik di bagian WhatsApp stiker ini. Nah, bisa teman-teman saksikan untuk stiker di HP saya ini atau di folder WhatsApp saya ini banyak banget ya. Oke. Dan di sini kita langsung saja kita hapus. Oke. Kita tandai semua, kemudian kita hapus. Kita hapus. Selanjutnya di sini kita kembali dan kita coba cari untuk folder berikutnya. Misalkan di bagian WhatsApp voice note. Di sini kita klik. Oke, di sini tidak terlalu banyak. Di sini langsung saja kita hapus untuk kedua folder ini. Kita klik hapus. Kemudian kita coba buka di bagian WhatsApp image. Nah, di sini ada foto-foto dari kiriman WhatsApp. Dan menurut saya foto-foto ini tidak berguna lagi ya. Oke. Kita klik. Kita tandai. Kita hapus. Oke. Kita hapus. Oke, dan di sini juga masih ada. Di sini kita langsung saja coba buka di bagian send ini. Nah, ini juga banyak ya. Jadi mendingan kita tandai saja semua ini dari folder sampai ke bawah, kita klik hapus. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba klik di bagian link ini. Nah, teman-teman, ini dia sampah-sampahnya masih ada ya di sini. Langsung saja kita klik edit, klik pilih semua. Di sini kita hapus. Bagian status ini juga sama, kita hapus, edit, kita hapus semua. Oke. Ini juga kita hapus saja sekalian foldernya di bagian link dan status ini. Kita hapus. Oke. Kemudian bisa teman-teman saksikan untuk di bagian sini masih ada ya sampah tersembunyinya. Kita coba klik di bagian folder share ini. Nah, kita coba klik. Bisa teman-teman saksikan ya. Ini dia adalah file-file sampah yang tersembunyi tersebut. Karena kalau kita tidak diaktifkan untuk di bagian fitur tampilkan file sampah tersembunyinya itu, ini tidak akan kelihatan ya sob. Jadi di sini langsung saja kita hapus. Apalagi kalau kita jarang membersihkannya. Di sini kita klik edit, kita pilih semua, kemudian kita hapus. Oke, kita hapus. Kita tunggu untuk proses penghapusannya sampai selesai. Ini adalah murni sampah-sampah yang tidak dipakai lagi ya sob. Kita bersihkan, kemudian kita kembali. Di sini kita hapus saja untuk di bagian foldernya, folder sampahnya ini yang agak-agak ngembayang ini tidak jelas ya. Ini murni folder sampah, kita hapus. Oke. Kita kembali lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini silahkan kalian kembali. Kita kembali. Nah, kemudian kalian perhatikan untuk di bagian baru saja dihapus. Nah, di sini juga silahkan kalian hapus ya. Di sini langsung hapus. Kita klik hapus semua. Kita klik di bagian hapus secara permanen. Oke. Nah, ini dia untuk folder-folder sampah. Di sini sudah kita hapus secara permanen. Kemudian langkah selanjutnya silahkan kalian keluar. Dan kalian cari aplikasi mana yang menurut kalian sering digunakan. Oke, misalkan kalian sering menggunakan aplikasi Lazada. Kalian klik di bagian Lazada ini, klik tahan lama ya. Kemudian klik info aplikasi. Klik di bagian penyimpanan. Nah, di sini kalian langsung saja klik di bagian hapus cache. Untuk cache di aplikasi Lazada punya saya ini adalah 81,9 MB. Ya, lumayan banget ya sob. Di sini langsung saja kita klik hapus cache. Kemudian cari aplikasi mana lagi yang sering kalian gunakan. Sama caranya, klik tahan lama, klik info aplikasi, klik penyimpanan, klik hapus cache ya. Ini juga aplikasi Shopee saya nyampe 61,8 MB. Di sini kita hapus. Dan silakan kalian lakukan ke setiap aplikasi yang menurut kalian sering banget digunakan. Misalkan YouTube, klik tahan lama, klik penyimpanan, klik hapus cache. Seperti ini. Kita lakukan kepada setiap aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Klik penyimpanan, klik hapus cache.
Asal jangan kalian hapus data ya, karena kalau kalian klik hapus data, otomatis data-datanya akan langsung terhapus. Saya klik KineMaster ini, klik penyimpanan, klik hapus cache. Untuk proses pembersihannya sudah selesai, dan sekarang kita coba cek di bagian penyimpanan atau pengelola file. Oke, bisa teman-teman saksikan ya. Di sini untuk penyimpanan internal di HP saya ini sudah mulai berkurang. Yang tadinya untuk penyimpanannya itu mencapai 38,3 GB dan sekarang sudah berkurang menjadi 37,1 GB. Apalagi itu kalau saya sudah membersihkan untuk di bagian aplikasi-aplikasi yang seluruhnya untuk di bagian cache aplikasinya. Ini pasti akan lebih lega lagi. Oke, segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.